Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pemodelan. Selanjutnya adalah untuk model gabungan. Dalam hal ini adalah sistem mekatronik ya, mechanical elektronik, yaitu merupakan gabungan antara sistem fisik mekanikal dan elektronik. Sebagai contohnya misalkan adalah motor DC, motor AC, dan solenoid, itu gabungan di antara kedua. Terus bagaimana untuk memodelkannya? Memodelkan sistem tersebut itu juga menerapkan hukum-hukum yang terdapat pada elektrik sama mekanikal. Oke, contohnya di sini adalah motor DC dengan penguat medan tetap. Maksudnya motor DC dengan penguat medan tetap itu adalah penguat medan yang terdapat di dalam motor DC itu sendiri itu berupa sumber tegangan, bukan berupa magnet permanen. Sebelum saya membahas kaitannya dengan bagaimana cara memodelkan motor DC penguat medan tetap, itu nanti perlu dipahami beberapa istilah-istilah. Misalkan di sini ada LA, itu adalah induktansi kumparan jangkar. Jadi dalam motor itu nanti terdapat lilitan. Ya, lilitan itu dinotasikan sebagai induktansi kumparan jangkar. Selain lilitan, kumparan itu juga mempunyai resistansi, maka disebut sebagai resistansi kumparan jangkar. Kemudian motor DC tersebut nanti dialiri oleh arus listrik, maka terdapat arus kumparan jangkar, arus yang mengalir pada lilitannya itu berapa. Dan yang keempat adalah IF. IF itu adalah arus penguat medan. Ini penguat medannya juga berupa lilitan yang dihubungkan dengan sumber tegangan, dan sumber tersebut tetap ya, maka disebut sebagai medan tetap. Arus yang ngalir dalam penguat medan ini dinotasikan sebagai IF. Kemudian ada theta. Theta itu adalah perpindahan sudut dari poros motor listrik, berapa perputarannya, dan ada omega. Omega adalah kecepatan sudut ya, ini bukan kecepatan dalam RPM, rotation per menit, tapi kecepatan sudutnya itu berapa, perubahan sudutnya itu berapa pada saat motor mulai bergerak. EA itu adalah tegangan pada kumparan jangkar, tegangan yang berada pada kumparan jangkar. Selanjutnya ada EGGL ya, tegangan gaya gerak listrik, dikarenakan ini juga mengacu kepada proses, ada arus, ada gaya, ada flux, maka juga nanti sebenarnya ada gaya istilahnya itu tegangan balik ya, yang dibangkitkan oleh motor DC, artinya kayak model generator seperti itu. Walaupun EGGL juga kecil nanti ini. Yang kedua ada momen inersia ekuivalen. Nah, untuk momen inersia ini nanti kaitannya adalah sistem mekanik ya. Yang saya sebutkan tadi itu di sisi sini itu adalah sistem elektriknya, dan di sebelah sini adalah sistem mekaniknya. Jadi untuk dari mulai momen inersia sama koefisien gesek viskos itu sudah mulai kepada sistem mekaniknya. Baik, bagaimana untuk menyederhanakan dan memodelkan motor DC ya. Untuk lebih mudahnya adalah kita menggunakan rangkaian pada sisi motornya. Di sini tadi dalam motor itu ini ya, rangkaian yang bawah sini tuh. Kalau misalkan digambar secara detail, kita ngambil loop yang di dalamnya itu nanti ada EA. EA itu adalah tegangan pada jangkar, tegangan sumber yang digunakan untuk menggerakkan motor DC itu berapa. Kemudian dikarenakan ada diberikan sumber tegangan, maka ada arus yang ngalir, dalamnya adalah arus jangkar IA. Kemudian ada LA, induktansi jangkarnya berapa. Kemudian juga ada, karena kumparan dalam motor DC itu punya nilai resistansi, ada nilai resistansi jangkar RA, dan juga terdapat EGGL ya. Artinya kayak model proses pembangkitan, tegangan yang dibangkitkan tetapi nilainya sangat kecil. Nah, dari sini diselesaikan dengan menggunakan hukum Kirchhoff kedua.
sigma V sama dengan 0. Berarti V tegangan yang di sisi sini ada apa saja? Ada EA, ada tegangan di sisi induktansi LA ini, dan ada tegangan di sisi RA. Maka diuraikan menjadi EA minus EGGL ya, minus, sebenarnya di sini minus ya, minus LA ya, dikalikan DIA per DT, karena dinamika dari induktansi itu kan L dikalikan DI per DT yang pas awal saya sampaikan dalam pembahasan dinamika dari komponen pasif. Maka di sini langsung LA dikalikan DIA per DT turunan, kemudian RA di sini sama dengan RA dikalikan IA. Oke, ini untuk persamaan. Kemudian ini geser ya, tadi yang saya sampaikan harusnya ini pas awalnya sigma V sampai dengan 0 itu minus semua, EA minus EGGL minus LA minus RA sama dengan 0. Digeser untuk LA sama RA nya di sebelah kanan, maka menjadi plus seperti ini. Kemudian hasil ini ditransformasi Laplace menjadi EAS minus EGGLS plus LAS ya. Hasil transformasi Laplace dari induktansi menjadi LAS langsung dikalikan RA. Kenapa? Karena di sini sama-sama IA. Arusnya sama, arusnya dalam hal ini karena rangkainya adalah seri gitu ya, maka arusnya sama, dalam ini adalah IA, sehingga disederhanakan, dikumpulkan jadi satu menjadi plus sini LAS plus RAS. Biar memperoleh berapa arus yang ngalir, I-nya pindah ruas ya, menjadi I sama IS sama dengan seper LAS plus RA dikalikan selisih antara sumber EA sama EGGL. Kalau misalkan persamaan ini dibuat dalam diagram blok, input dari motor itu kan EA, A sumber, maka inputnya adalah EA di sini. Ini adalah modelnya seper LAS per RA. Dan ini adalah EGGL. Nanti hasilnya akan sama, berarti hasil di sini ini kan selisih antara EA, berarti EA dikurangi EGGL sesuai dengan persamaan dikalikan dengan blok ini, yaitu LAS per RA. Selanjutnya adalah torsi. Torsi pada motor itu dihasilkan berbanding lurus dengan hasil karet dari arus kumparan dakar dan medan magnet yang dihasilkan oleh penguat medan. Kalau dalam secara matematis nanti dituliskan B sama dengan mu F, koefisien Gefek tadi, dikalikan NF dikalikan IFT per 2PLF. Atau sederhanakan lagi, yang mu F NF 2PLF menjadi KB, di mana KB itu adalah konstanta medan magnetik. Ya, medan magnetik yang dibangkitkan oleh penguat medan itu kan berupa konstanta, setiap motor berbeda-beda, sehingga bisa disederhanakan menjadi KB dikalikan IF. Nanti torsi bisa dituliskan torsi dikalikan T sama dengan KB dikalikan IF, T dikalikan IA dikalikan LARNA dan sebagainya. Ini juga sama ya, KB dan seterusnya itu bisa disederhanakan dalam bentuk KTM, di mana KTM itu adalah konstanta dari torsi motor. Ya, motor punya konstanta nilainya. Arus penguat medan dikarenakan konstan, maka T, arus penguat medan kan IA tadi ya, maka T sama dengan KTM dikalikan IA. Ya, berarti IF nya karena konstan dibuang, konstan itu maksudnya tetap gitu ya, menjadi IA saja, sehingga ditransformasi Laplace menjadi TS sama dengan KTM dikalikan IAS. Dalam diagram blok seperti ini ya, outputnya adalah T, bloknya adalah KTM, gainnya dan input adalah IA. Nah, kemudian dilanjutkan, torsi yang dihasilkan motor itu bekerja terhadap inersia dan gesekan viskos. Berarti di porosnya itu kan ketika motor bergerak itu kan akan bergesekan ya, bergesekan dengan permukaan, sehingga T di sini adalah J D kuadrat T per dt, ini berarti turunan kedua maksudnya, dikalikan B dt per dt, atau turunan kedua dari posisi T ini, posisi sudut, itu juga kan berupa kecepatan dalam fisika ya. Turunannya dari kecepatan adalah turunannya dari posisi adalah kecepatan, turunannya dari kecepatan adalah percepatan.
D omega T di sini per dt dikalikan B omega T. Nanti ditransformasi Laplace menjadi TS sama dengan JS to PS plus B PS. Dan transformasi Laplace-nya nanti disederhanakan saja di sini tuh biar mendapatkan nilai ininya berapa, kecepatan sudutnya menjadi super JS plus B dikalikan TS. Atau juga bisa menjadi bentuk persamaan seperti ini, TS sama dengan JS kuadrat to S plus BS to S. Ini misalkan ya bentuk persamaannya adalah persamaan posisi, sehingga nanti bisa dibentuk dua jenis, mau bentuknya adalah persamaan posisi dari motor, maksudnya adalah putaran motor itu berapa derajat simpangannya, atau bisa juga berupa kecepatan. Yang ini adalah berupa posisi motor berapa derajat perubahannya, yang ini bloknya adalah berupa kecepatan motor. Oke, yang selanjutnya adalah GGL balik ya, gaya gerak balik. Itu nanti berbanding lurus dengan hasil kari arus medan dan kecepatan sudut motornya, atau dituliskan GGL sama dengan KIF per dt per dt per dt, dimana K itu bernilai konstan. Jadi karena kan arus medan itu konstan, sini IF nya konstan, maka menjadi K GGL menjadi KG dikalikan dt per dt. Ditransformasi Laplace jadi persamaan seperti ini. Atau kalau misalkan turunannya dari posisi kan kecepatan, sehingga bisa ditulis lagi menjadi KG dikalikan omega T kan kecepatan. Jadi transformasi Laplace hasilnya seperti ini, sama. Mau menggunakan ini atau menggunakan itu sama saja. Mau orientasinya adalah motor DC itu untuk posisinya, posisi sudut atau kecepatan putarnya, itu bisa dipilih mau yang mana. Sehingga di sini menggunakan dua alternatif, yaitu posisi sudut dan kecepatan. Sehingga dari tadi awal dari proses memodelkan bentuk elektrik sama mekanik itu bisa dituliskan. Ini misalkan adalah output dari motor DC berupa kecepatan omega di sini. Maka ini tadi kan sudah dibuat ini ya di rangkaian elektrik, keluarannya sampai IA. Kemudian ketika sudah sampai elektrik kan masuk ke dalam mekanikal tadi memodelkan hubungan antara konstanta torsi motor dengan IA nya, dengan arus jangkarnya, di bawah tadi IA ATM bloknya. Kemudian untuk di sisi mekanikal juga kaitannya dengan torsi dikonversi dalam kecepatan sudut putaran motor menjadi seper JB plus B ya, difeedbackkan dengan KG ya. KG itu nanti konstanta dari GGL induksi ini. Nanti blok-blok yang tadi sudah saya sampaikan itu disusun sehingga menjadi sebuah blok yang sederhana seperti ini. Yang bawah sama dengan yang atas, cuma outputnya adalah posisi motor theta S. Di sini sama, cuma yang nanti yang membedakan di sini ada S-nya ini, maksudnya S itu nanti adalah turunan dari kecepatan, karena kecepatan kalau misalkan dibalik itu nanti akan menjadi posisi. Nah, berbagai macam ini dari blok yang tersusun ini nanti bisa disederhanakan lagi dalam bentuk penyederhanaan blok, sehingga nanti hasil akhirnya itu berupa persamaan seperti ini, transfer function yang lebih sederhana, rangkaian closed loop lah. Ini untuk inputnya, untuk outputnya berupa kecepatan sudut omega, dan ini untuk outputnya berupa posisi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.